Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif jami'is sifatil kamalat. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nirat. Salatan wa salaman daimaini madamatul ardu was samawat. Amma ba'd. فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, pada hari-hari ini kita sudah dihadirkan kembali oleh Allah akan bulan suci yang 4. Bulan haram, artinya di sini haram adalah agung, mulia atau suci. Dari pelajaran ini kita ketahui bahwa bulan mulia dalam Islam bukan hanya Ramadan. Puasa sunnah Anda, tahajud Anda, zikir Anda, baca Quran Anda pada hari-hari ini lebih afdal daripada bulan kemarin di bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal bulan biasa. Bulan Zulqaidah bulan haram. Bulan agung, bulan mulia. Yang tidak mempelajari, tidak kenal. Yang tidak kenal, tidak sayang. Yang tidak sayang, dia tidak mengapresiasi akan waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis, "Azimu ma 'azzama rabbukum." Muliakanlah bulan-bulan sesuatu, ya, muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dari mana kemuliaan bulan-bulan haram ini? Dari mana dalilnya? Di antaranya dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36 nanti dijelaskan dalam hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, nomornya 3025. Pada surat At-Taubah ayat ke-36, surat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Inna iddatash syuhur, sesungguhnya kata Allah, iddatash syuhur, nama-nama bulan, indallahi di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Tentu ini bukan yang Januari Desember, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan ini
sudah Allah ciptakan di mana? Fi kitabillahi, sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak diciptakan langit dan bumi. Ya, ada yang bilang begini, Pak Ustadz, tahun Masehi kayaknya lebih tua daripada tahun Islam. Tahun Masehi kan 2023. Sedangkan tahun Islam berapa? 1444. Apa jawabannya? Jawabannya, tahun Islam yang sekarang ini diambil dari, dihitung dari apa? Hijrahnya Nabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ditanya begitu, pemahamannya begini. Tahun Islam ini diambil dari, yang sekarang ini dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dihitung dari At-Taubah 36, udah berapa juta tahun berarti? Sejak diciptakan langit bumi, udah ada tuh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Zulqaidah, Zulhijjah. Jauh kalah Masehi itu. Masehi paling dicetuskan kurang lebih abad 6 sebelum Masehi atau abad ke-6-nya oleh petinggi Vatikan, Paus Gregorius dan yang lainnya. Ya. Ini yauma khalaqas samawati wal arda. 12 bulan ini sudah Allah ciptakan sejak tercipta langit dan bumi. Jutaan tahun kali. Contohnya para ahli arkeolog, ahli geografi dan macam-macamnya, mereka menemukan fosil tuh. Ya, ada fosil dinosaurus atau keturunan dari silsilahnya ataupun paus ikan megalodon dan macam-macamnya. Itu mereka cek dan mereka ini kan katanya oh ini umurnya sudah sekian juta tahun gitu. Yang namanya bulan-bulan tahun-tahun Islam itu diciptakan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian jadi jauh nih jawabannya, jauh. Kalau diambil dari hijrah Nabi memang kalah itu jumlahnya. Tapi kalau dari asalnya, ya asalnya diciptakan tahun Islam sejak langit bumi tercipta. Karena langit bumi milik Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Dan yang menciptakan 12 bulan itu Allah sendiri dalam ayat ini. Kita kembali. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Ustadz, kenapa di sini Allah mempergunakan kata-katanya hurum? Karena menunjukkan bentuk kalimat yang plural, bukan singular. Kalau kata-katanya tunggal, ya pasti kata-katanya pakai haram. Karena menunjukkan 3 ke atas, tidak boleh kata-katanya arba'atun haram. Jadi arba'atun hurum dalam grammar bahasa Arabnya seperti itu. Nah, 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Nabi. Dalam ayat ini Allah menjelaskan angkanya saja. Dari 12 bulan ada 4 bulan-bulan agung. Ini betul kalau kita enggak ngaji, kita enggak melazimi majelis ilmu, enggak tahu itu. Sayang sekali umat Islam pergi meninggalkan dunia enggak tahu hukum Allah yang kayak begini. Apa yang Allah kehendaki di bulan ini. Kayaknya Allah kasih kita istirahat di bulan Syawal aja tuh Pak. Ini sampai 30 Muharram nanti loh. Hari-hari ibadah, hari-hari beristighfar, hari-hari bertobat, hari-hari bertawaf, hari-hari memakmurkan Masy'aril Haram. Arafah, Muzdalifah, Mina. Hari-hari umat Islam berhaji, hari-hari ada gathering terbaik seluruh dunia di Padang Arafah.
Hari-hari ada berkurban di seluruh dunia. Hari-hari ada takbir di setiap habis sholat 5 waktu kita nanti setelah Idul Adha. Jadi hadirin, minha arba'atun hurum. Begini, ini kan kajian hadis nih, sedikit-sedikit kita masuk ke kajian tafsir dikit. Kalau dari jenis tafsir itu, ya di antaranya ada yang disebut sebagai ya, tafsirul ayat bil ayat. Al-Quran ditafsir dengan Quran juga. Salah satu jenisnya. Ya katakanlah contohnya, apa itu Allah sebutkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Wa jannah, dan mencari surga Allah. Nanti surga disebutin tuh dalam ayat yang lainnya. Ada surga Firdaus, betul? Ada surga Darussalam, Naim, Ma'wa, Darul Qaror, surga Khuldi, ya, surga apalagi, ya, Darul Muqamah, ada 8 surga. Itu namanya dalam satu ayat Allah sebutkan sediakan surga. Nanti dalam ayat lagi disebutkan tuh surga ini, surga itu namanya tafsir ayat bil ayat. Kalau ini berarti masuknya tafsirul ayat bil hadis atau bil athar. Sebab di sini Allah tidak menyebutkan 4 bulan itu mana. Ya, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak langit bumi tercipta ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah ini kita buka dalam Sahih Bukhari yang tadi itu. Nomor 3025 dalam Sahih Bukhari-nya. Berarti ini tafsir ayat dengan hadis. Baik, kita tampilkan. Baginda Nabi SAW menjelaskan akan ayat ini. Kita buka Sahih Bukhari-nya. Saya tulis dulu bahasa Arabnya. Nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, kata baginda, az-zamanu qad istadara. Waktu terus berputar, enggak pernah berhenti. Inilah orang-orang beriman yang mereka memahami setiap waktu itu Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah memperhatikan kita. Ini kalau orang sudah sampai kepada setiap detiknya mengingat Allah, dia sudah sampai kepada tazkiyatun nafs yang tingkat tinggi itu. Kebersihan jiwa yang tingkat tinggi. Di mana saja dia berada, selalu ingat Allah. Insya Allah nggak ada kejahatan lagi tuh. Orang di mana-mana dia ngerti, Allah melihatku, Allah memandangku. Makanya kalau orang makin belajar agama, mengamalkan agama makin baik, kalau setiap manusia kayak begini, ini pintu keberkahan langit bumi terbuka sudah. Indahnya belajar Islam itu dan mengamalkannya, justru iming-iming pertama kali yang Allah berikan, kehidupan duniamu baik, urusan duniamu baik, ya, perkara-perkara kantor, urusan bisnis, toko dan macam-macam Allah kasih baik dengan apa? Dengan iman dan takwa ini. Banyak itu Pak dalilnya. Ya, contohnya begini gambarannya di Masjid MRKR ini Pak. Laki-lakinya ada berapa ratus kepala keluarga. Sekarang yang hadir subuh ini berapa persennya? 10%. Gambarannya, kalau Islam akan mendulang kejayaan yang kedua kali dengan penuh barokah sehingga satu orang miskin pun tidak ada lagi yang menerima zakat. Gambarannya adalah sholat subuh di sini seperti Jumatannya.
Kira-kira bisa nggak? Sholat subuhnya seperti Jumatannya. Kalau itu sudah mulai, maka insya Allah Allah akan hadirkan pendulangan Islam sebelum datangnya kiamat. Ada masa-masa tidak ada lagi satu orang miskin. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, terlebih di bulan haram ini, justru yang Allah katakan, Rasul sabdakan, kehidupanmu baik. Bukan masalah pahala akhirat dulu, duniamu. Banyak itu dalilnya. Baik, ini kita terjemah dulu. Nabi katakan dunia terus berputar, waktu terus berputar. Kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi enggak pernah berhenti nih. Terus berputar. As-sanatu 1 tahun, isna asyara syahra, 12 bulan. Ya, 12 bulan yang tadi udah saya sebutkan. Atau kalau Bapak Ibu mau lihat ininya, ya udah saya tulis juga sih. Dari Muharram, ya kan? Muharram, Safar, terus sampai Zulhijjah. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut dulu hadisnya. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan agung. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Ini dia yang sekarang kita sudah masuk tanggal 14 atau 13 Zulqaidah. 14. Hadirin, yang pertama, kata Nabi, 3 bulannya berturut-turut, 90 hari. Lebih banyak Allah sediakan hari-hari ibadah ketimbang di bulan suci Ramadan yang hanya 30 hari. Yang pertama Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga wal Muharram. Berturut-turut 90 hari, hari-hari ibadah, hari-hari bertobat, hari-hari beristighfar, hari-hari jangan mendekati perbuatan dosa. Yang satu lagi mana? Wa Rajab, dan bulan Rajab. Oke lah, Rajab masuk juga, tapi Rajab udah lewat nih. 4 bulan lalu, coba kita tarik mundur. Sekarang Zulqaidah, kemarin apa? Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab. 4 bulan lalu sudah lewat. Hadirin, jadi dari 12 bulan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ada 4 bulan haram yang 3 bulannya berturut-turut 90 hari loh, Pak. Ya, 90 hari berturut-turut itu Zulqaidah. Ini yang tadi saya katakan, enggak ngaji, enggak kenal, enggak sayang, enggak mengapresiasi. Kalau bisa ini di antara 3 bulan ini kita khatam Quran juga sekali itu. Baik, nanti kita sebutkan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nih, Allah sebutkan memang dari Zulqaidah itu bulan ke-11. Kemudian Zulhijjah, bulan ke-12. Kemudian Muharram, bulan ke-1. 11, 12, 1. 11, 12, 1. 3 bulan berturut-turut. Kalau yang satu lagi sih emang Rajab. Ya, Rajab sudah lewat ya. Ini bulan keberapa? 7. Nah hadirin, kita berada pada bulan-bulan mulia ini. Coba kita lihat dulu ayat selanjutnya. Ada di sini firman Allah yang khusus, yang tidak tertera di dalam ayat-ayat penjelasan Ramadan. Coba kita lihat lagi. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Ini gak bakal berubah. Mau umat Islam mengapresiasi atau umat Islam tidak mengapresiasi dengan memperbanyak meningkatkan ibadah, tetap 4 bulan ini menjadi bulan suci, bulan haram. Mau langit runtuh sampai kapanpun, ketika sudah ada pemisahan alam hisab, dihisab kita di alam akhirat, masuk surga, ayat ini tetap masih bisa dibaca. Karena ayat-ayat Quran tetap bisa dibaca di surga nanti, tetapi bukan untuk mencari pahala lagi. Hanya untuk bernikmat-nikmat dengan pembacaan Al-Quran.
Dzalikad dinul qayyim, inilah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Sebagaimana ada 4 bulan haram, sebagaimana puasa wajib Ramadan, sebagaimana sholat 5 waktu, sebagaimana zakat wajib setiap tahunnya. Ini nggak bakal berubah sudah. Mau ada yang ngamalin atau tidak mengamalkan, Allah tidak peduli itu. Inilah ketentuanku, kata Allah. Apa yang spesial dari 4 bulan ini yang tidak ada ayatnya dalam Ramadan? Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan yang 4 ini. Jangan kalian mempermudah perbuatan zolim, perbuatan dosa di bulan yang 4 ini. Ayat-ayat ini semacam ini tidak ada di ayat-ayat Ramadan. Kayaknya ada lebih khusus. Allah ingin supaya kita mentarkiz daripada pemikiran kita, pemandangan kita, supaya tertuju kepada ayat ini. Jangan kalian mempermudah perbuatan zolim, perbuatan dosa di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ayat-ayat Ramadan nggak ada seperti itu, Pak. Coba saja dibuka ayat-ayat Ramadan se-Al-Quran 30 juz, 6.600 sekian ayat. Ayat-ayat Al-Quran tentang Ramadan ada dalam 114 surat, ada dalam 30 juz, ada dalam Al-Quran, cuma 5 ayat. Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan tidak ada ayatnya, jangan memudahkan perbuatan zolim, jangan berbuat zolim di bulan Ramadan. Tidak ada. Kenapa di ayat ini ada? Karena ketika datangnya bulan suci Ramadan, umat Islam udah otomatis, Pak, ke masjid, rajin ibadah. Makanya dalam ayat ini Allah berikan satu ayat untuk 3 bulan ini, supaya kita lebih memperhatikan, jangan berbuat dosa, diingatkan lebih. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Kalau Ramadan nggak ngaji pun tahu sudah tuh. Ya, kenapa? Beda dong apresiasinya. Ramadan orang yang nggak ke masjid pun akhirnya ke masjid juga tuh. Mohon maaf. Kemarin di tempat kami sholat Idul Fitri 1 Syawal. Sholat subuhnya laki-lakinya cuma 2 saf, 3 saf. Tapi ketika sholat sunnahnya Idul Fitri jam 7-nya, laki-lakinya sampai pos satpam, Pak. Sampai turun ke jalan raya. Padahal sholat subuhnya hukumnya apa? Sholat Idul Fitri hukumnya apa? Kayaknya sunnah lebih tinggi daripada wajib. Kayak begitu Allah Ta'ala ingin ingatkan. Emang kalau lagi masalah Ramadan Idul Fitri, tanpa diingetin otomatis umat Islam bergairah. Di bulan ini siapa yang mau ngingetkan? Kalau kita nggak datang ke majlis-majlis ilmu kayak begini. Para jamaah dirahmati Allah, kita lihat ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dosa di bulan yang 4 ini. Kita buka sekarang tafsirnya dari sahabat terkenal. Ya, saya buka sekarang tafsirnya, tafsir sahabat Abdullah bin Abbas. Jangan berbuat dosa, berbuat zolim di bulan yang 4 ini bukan berarti boleh dong kalau gitu berbuat dosa di selain yang 4 bulan ini. Oh, bukan begitu. Makanya kita buka tafsirnya. Tafsir Ibnu Abbas. Saya mau kasih tahu dulu nih beliau sahabat yang seperti apa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya masih awal-awal 75. Beliau diantaranya salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi keberkahan dalam ilmu agamanya. Makanya jadi ahli tafsir, jadi ahli hadis. Hafalan hadisnya pun mencapai 1.630-an hadis. Ya, memang masih kalah dari Abu Hurairah 5.374 hadis, tapi tetap beliau termasuk top 7 dari sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Coba kita buka dulu. Keberkahan ilmu sahabat mulia ini dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Kayaknya dari tadi saya tampilkan hadisnya Sahih Bukhari saja ini. Sebab selama saya hafal hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, kita nggak tampilkan yang lain. Nih. Nomor 75 kita buka.
Hadirin, Abdullah bin Abbas berkata, ini sepupu Nabi ya, anak pamannya Nabi namanya Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, sambil beliau berkata, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, pinterkanlah sepupuku ini ilmu Al-Quran, ilmu agama. Dipeluk. Hadirin, kalau kita bahas hukum fikihnya pun berpelukan itu ada hukum-hukumnya juga itu. Ya. Seperti bapak nih dari rumah masing-masing datang ke sini. Ya. Bertemu dengan jamaah yang lain berpelukan. Ini seperti yang Nabi peluk. Hukum pelukannya jaiz, boleh. Yang kedua, meningkat satu tingkat. Hukum berpelukan jadi sunnah. Kalau salah seorang jamaah MRKR pulang umroh, pulang haji, itu jangan hanya shake hand. Gimana Pak hajinya, umrohnya? Masih kurang tuh. Kalau pulang dari safar, itu berpelukannya hukumnya sunnah. Jadi yang pulang haji, pulang umroh nanti, ada saudara kita, jamaah kita, atau mudik kemarin, mudik ke Sumatera, ke Jawa, bertemu orang tua kita, itu jangan cuma shake hand, tapi berpelukan. Yang ketiga, berpelukannya haram. Kalau yang dipeluk istri orang, Pak. Cipika-cipiki istri orang. Ustadz kok bilang gitu? Ya namanya hukum, Pak. Kita diundang acara halal bihalal. Ya di satu tempat lah gitu. Udah kita salaman-salaman. Ibu-ibunya mau nyalamin kita gini kan. Ya. Kita tahu ilmu, harus kita amalkan. Memegang kulit wanita yang bukan mahramnya, itu haram, tidak boleh. Cukup begini. Baik. Akhirnya ini sepasang suami istri yang jalan juga suami istri. Yang istri ini dipeluk sama suami ini, yang suami ini memeluk istri ini. Cipika-cipiki. Baru buat acara halal bil halal, tapi udah buat dosa yang baru lagi. Ya, ini jangan dibiasakan. Makanya di kalangan artis pun kalau dia sudah hijrah, ya salamannya itu enggak gini lagi. Tapi gimana? Itu bagus, betul seperti itu. Hukum berpelukan pun ada dalam Islam. Justru kalau seorang suami yang lagi acara begitu atau acara lain, istrinya dicipika-cipiki sama suami yang lain, ini suami kayak gini tidak akan masuk surga. Padahal bau surga sudah bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Suami kayak begini namanya apa? Dayyus. Suami yang menghalalkan istrinya dipegang sama orang lain. Baik. Nah hadirin, ya. Jadi para jamaah dirahmati Allah, kita buka sekarang tafsirnya nih. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat tadi? Jangan berbuat zolim di bulan yang 4 ini. Kita buka dulu. Ini dia. Kita buka yang dari murid beliau. Namanya Ali bin Abi Thalhah. Saya bawakan dari tafsir Ibnu Katsir. Jilid keempat halaman 148. Nih. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, dari gurunya beliau, siapa gurunya? Abdullah bin Abbas. Qauluhu menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala At-Taubah 36 ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dosa, berbuat zolim di bulan-bulan ini kepada diri-diri kalian. Tafsirnya adalah jangan mempermudah perbuatan dosa pada 4 bulan itu. Makanya bukan berarti boleh berbuat dosa di bulan yang lain. Beliau katakan
fi kullihinna, jangan mempermudah perbuatan zolim, perbuatan dosa sepanjang tahun. Summa ikhtassa min dzalika arba'ata ashhur, tetapi lebih khusus lagi, jangan mempermudah perbuatan zolim pada 4 bulan ini. Faja'alahunna harama, karena Allah jadikan 4 bulan ini bulan haram, bulan agung. Wa azzama hurumatahun, dan Allah agungkan kehormatan bulan ini. Wa ja'ala zanba fihin a'zam, perbuatan dosa di bulan ini sangat besar. Bukan dari segi kuantitasnya, tapi kualitasnya sangat besar. Wal amal saleh wal ajru a'zam, dan amal soleh juga pahalanya teramat besar. Baik. Jadi hadirin, amalannya apa diantaranya? Kita merujuk kepada tafsir sahabat mulia Abdul bin Abbas. Yang pertama, apabila masuk bulan Zulqaidah ini, Zulhijjah, Muharram, sampai 30 Muharram nanti, jauhkan dosa-dosa. Yang kedua, kata beliau, adalah tingkatkan amal soleh. Nah, amal solehnya ini secara umumnya saja, seperti di bulan-bulan ini hadirin, jaga sholat berjamaah kita. Jaga lagi daripada tahajud, jangan tinggal di bulan ini. Jaga apalagi itu. Jadi hadirin, tahajud Anda di bulan ini sama kemarin bulan Syawal, lebih hebat di bulan ini. Kenapa? Pahalanya lebih besar di sisi Allah. Kemudian juga sholat-sholat sunnah, ya, jangan ditinggal, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tahiyat masjid, ba'dal wudu, dan lain-lain. Kemudian baca Quran 1 juz. Berarti kalau 1 juz saja 3 bulan ini kita khatam 3 kali itu. Betapa hebatnya. Baca 1 juz seharinya itu. Dzikir la ilaha illallah jangan tinggal juga. 100 kali paling tidak. Berselawat kepada Nabi, kami ingatkan untuk diri kami dan jamaah, jangan pernah tinggalin sholawat kepada Nabi 100 kali. Coba dengar statement ini Bapak Ibu. Amal-amal soleh Anda di akhirat nanti belum bisa dicairkan kebaikannya, belum bisa diraih pahalanya, belum bisa Anda ambil daripada janji-janji Allah akan pahala itu, kecuali satu. Kecuali syaratnya satu. Enggak ada 3, 4, 6, satu saja. Apa dia? Ini mungkin statement jarang didengar ya. Kebaikan-kebaikan kita di akhirat nanti belum bisa kita ambil pahalanya, belum bisa kita cairkan kebaikannya, satu saja syaratnya. Sebelum kita mendapat rekomendasi syafaat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau diakui dan mendapat syafaat kalau enggak pernah baca sholawat? Saking pentingnya sholawat, Allah turunkan 1 ayat khusus untuk sholawat. Pak, Ibu, bacalah setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun yang paling gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca 100 kali. Mau berangkat kantor kayak di perjalanan kalau nggak ada waktu lagi. Ya, peganglah tasbih digital di sini. Buat sedemikian rupa. Apalagi kalau Anda pakai sopir, nyaman di belakang sudah. Tinggal berzikir. Kayaknya tadi saya belum zikir deh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin, di bulan ini juga jangan tinggalkan istighfar. Usahakan istighfarnya ini sudah harus lebih. Kita orang-orang yang sudah ngaji, setiap hari istighfarnya jangan hanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ataupun sampai panjang tuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu sih hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau Anda ganti dengan lafaznya yang sama panjangnya kayak begitu, ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui.
Ini semuanya ada dalil nih Pak. Ya, cuma saya nggak tampilkan saja waktunya yang. Jadi di bulan ini pun jangan tinggalin istighfar itu, terutama istighfar Anda Rabbik firli wali walidayya. Jangan hanya astagfirullahaladzim. Kenapa Ustadz? Kalau Anda baca astagfirullahaladzim saja, itu adalah ampunan untuk Anda saja. Tapi kalau Anda ganti dengan lafaznya Rabbik firli wali walidayya, 3 macam Anda dapati. Pertama, dosa kita diampuni. Yang kedua, ayah ibu kita diampuni. Yang ketiga, lebih hebat, ayah ibu kita ditinggikan derajatnya di sisi Allah setiap harinya 100 tingkat. Ini saya ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad, derajat Hasan, nomornya 10.610. Sampai orang tua kita terheran-heran di surga itu. Di akhiratnya mereka terheran-heran, ya Allah, kenapa derajat saya ratingnya naik terus? Pak, termasuk daripada orang Islam yang cerdas, dia berpikir bagaimana saya meninggal dunia, pahala tetap ngalir. Itu cerdas namanya. Kalau orang yang bodoh adalah bagaimana dia mati, dosa masih ngalir. Orang udah meninggal, dosa masih ngalir. Apa enggak bangkrut itu Pak? Contohnya apa? Orang udah meninggal, dosanya masih ngalir. Dia buat bisnis perjudian, buat bisnis prostitusi, buat bisnis minuman keras, tempat-tempat pergaulan bebas yang di situ jadi sarang perzinaan, sarang prostitusi dan macam-macamnya, sarang narkoba. Dia udah mati ini, dosa tetap ngalir selama tempat yang dia prakarsai masih berjalan terus. Banyak hadis menjelaskan itu. Hadirin coba kita lihat. Jadi kalau kita beristighfar Rabbik firli wali walidayya, sebenarnya sih cukup saya katakan aja, tapi saya ingin meyakinkan Bapak Ibu nih hadisnya, coba kita lihat. 10.610. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha pengasih, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. La yarfa'u darajata lil abdis saleh. Sungguh Allah akan mengangkat derajat lil abdis saleh, untuk seorang hamba yang saleh, suami istri, orang tua kita. Ya, diangkat di mana? Kata Nabi, fil jannati, diangkat derajatnya di surga. Saking orang tua kita keheranan, beliau berkata, fayaqul, orang tua kita bertanya, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna lihadi, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa rating saya naik terus? Kita udah meninggal, kita udah nggak beramal soleh. Kata Allah, fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Jadi jangan lewatkan kesempatan bulan yang mulia ini Bapak Ibu sekalian. Istighfarnya Rabbik firli wali walidayya. Kemudian amal solehnya apa lagi? Secara umum, sedekah harian. Udah, saya nggak tampilkan dalilnya saja, kita sebutin. Kemudian lagi puasa sunnah. Nanti puasa sunnah lebih mengerucut kepada pembahasan yang lain. Akhlak mulia. Ya. Muamalah yang baik. Termasuk nanti Anda mau beli kurban, mau beli hewan kurban, itu jangan mengucapkannya dengan muamalah yang menjadikan wajib. Pak, ini kambing kurban saya nih Pak, berapa harganya? Itu jadi wajib kurbannya. Berarti kalau Anda ngomongnya kayak gitu, nggak boleh makan Anda dan keluarga itu. Semua untuk fakir miskin. Semua untuk orang yang berhak. Tapi ucapkanlah, Pak, saya mau beli kambing kurban sunnah nih, berapa? Ini kambing kurban sunnah saya. Jadi harus ada kata-kata sunnahnya. Baik, muamalah yang baik, amanah, jujur, ya, profesional. Jadi kalau kita belajar Islam secara baik, indah banget ini. Nggak bakal menyakiti hati orang lain. Oke, kita inikan saja dan lain-lain. Ini sudah 3 berarti. Yang keempat, sudah 2. Yang ketiga amalannya adalah puasa sunnah bulan-bulan haram.
Kalau Imam Syafi'i sendiri menyatakan boleh puasa 3 bulan ini berturut-turut, cuma dibatalkan dalam 4 hari. 3 bulan sampai 30 Muharram. Niatnya puasa bulan-bulan haram. Ya. Puasa sunnah bulan-bulan haram, itu niatnya. Boleh dibatalkan dalam 4 hari. Idul Adha sama hari tasyrik yang 3. Atau semampunya berapa saja dia mau buat. Hari ini pun boleh puasa hari Sabtu, niatnya saya niat puasa bulan haram Zulqaidah. Ya. Hadirin, Imam Syafi'i membolehkan puasa 3 bulan berturut-turut dengan syarat. Pertama, tidak ada hutang puasa wajib. Ya. Dengan syarat pastilah tidak ada hutang puasa wajib. Yang kedua, tidak mengganggu kesehatan. Yang ketiga, tidak mengganggu cari nafkah. Ya, boleh itu. Hadirin, contohnya ada seorang sahabat puasa 1 tahun, dimarahin sama Nabi gara-gara badannya jadi kurus kering, terganggu kesehatannya. Jadi ada alasannya. Sumpamanya sahabat itu badannya tetap baik, niscaya boleh. Bukan hanya puasa Daud, sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Bukan cuma itu. Boleh puasa tiap hari. Ya. Tapi karena sahabat ini badannya jadi kurus kering, dilarang oleh Nabi. Udah, kamu jangan puasa begitu. Nih coba kita tampilkan hadisnya. Riwayat daripada Imam Abu Daud nomornya 2043. maaf. Nama sahabat ini adalah Al-Bahili. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ama ta'rifuni?" Ya Rasulullah, kenal saya enggak? Ya Rasul, masih ingat enggak sama saya? Kata sahabat ini. Qal, baginda Nabi menjawab, "Waman anta?" Kamu siapa ya? Qala, beliau menjawab, "Ana Al-Bahili." Saya Al-Bahili ya Rasul. Alladzi ji'tuka amal awal, yang bertemu dengan Tuhan tahun kemarin. Nabi bertanya lagi, "Oh, kamu toh, kok saya jadi pangling?" Kata baginda, "Fama ghayyaraka?" Apa yang membuat kamu jadi berubah kayak begini? Wa qad kunta hasanal hay'ah. Sebelumnya perawakanmu cakep, bagus, gagah. Ini jadi kurus kering kenapa? Qal, beliau menjawab, "Ma akaltu bilailin, ma akaltu ta'aman illa bilailin munzu faraqtuka." Saya sejak berpisah dengan Tuhan tahun kemarin, saya puasa terus setiap hari. Tuh. Dimarahin oleh Nabi karena badannya kurus kering. Kalau badannya tetap dia jaga, ya. Bukanya makannya dengan steak, kemudian juga sahurnya dengan rendang tunjang dan macam-macam gitu. Ya, minumnya makanannya 4 sehat 5 sempurna, insya Allah nggak dimarahin oleh Nabi. Lalu Rasul berkata, faqala Rasulullah, "Lima azabta nafsak?" Kenapa kamu siksa dirimu kayak begini? Puasa tiap hari jadi badanmu kurus? Karena masa-masa itu masih banyak peperangan-peperangan yang umat Islam diserang tiba-tiba. Kalau pasukan umat Islam kurus-kurus, musuh ngeliatnya gimana, Pak? Makanya dimarahin oleh Nabi. Kata Nabi, udah, sum syahras sabri. Udah, kamu puasanya bulan Ramadan saja, wa yauman min kulli syahrin, dan 1 bulan setiap hari.
1 kali setiap bulan. Jangan lebih. Kamu awas nggak usah puasa tiap hari, tapi puasamu Ramadan sama 1 bulan 1 hari. Ini juga menjadi dalil kalau puasa sunnah itu minimal sebulan 1 hari, Pak, Ibu, bukan 3 hari. Jadi jangan lewatkan sebulan itu. Kalau Anda tidak bisa puasa 3 hari, 1 hari minimal jangan lewatkan. Kemudian beliau berkata, zidni, tambahin lagi dong ya Rasul. Fa inna bi quwwah, saya masih kuat kok. Nabi tambahkan, sum yomen, ya udah 2 hari. Sahabat ini bilang lagi, zidni, tambahin lagi dong ya Rasul. Fa inna bi quwwah, saya masih kuat. Nabi katakan, sum salah 1 ayam. Oke lah, puasa kamu Ramadan sama 1 bulan 3 hari. Udah, jangan tambah lagi. Dia masih ngeyel. Kata, emang sahabat ini getol banget puasa sunnah. Dia berkata lagi, zidni, tambahin lagi dong ya Rasul, saya masih kuat. Kata baginda, sum minal hurum watruk. Puasalah di bulan-bulan haram, tapi selang-seling. Karena badan kamu ini jadi kurus kering. Kalau, kata Imam Syafi'i, kalau dia badannya sehat, baik, niscaya diperbolehkan oleh Nabi. Para jemaah dirahmati Allah, ini diantaranya yang ketiga. Saya sebutkan aja yang keempat, kelima, keenam waktunya. Karena bulan depan sudah kurban selesai juga ya. Berarti yang keempat adalah amalannya diantaranya puasa sunnah yang lebih ini lagi 1 sampai 9 Zulhijjah. Nanti enggak ada lagi nih yang bertanya, enggak boleh itu puasa sunnah cuma tanggal 9 saja. Zulhijjah hari Arafah. Ada dalilnya. Tanggal 8, 9 pun ada. Tanggal 1 sampai 9 pun ada. Kemudian amalan yang lainnya adalah haji dan umrah. Nah ini jamaah haji Indonesia yang sudah berangkat, ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan mereka untuk manasik haji dengan baik, kesehatan dijaga, keamanan, tidak kurang satu apapun, sampai kembali kepada ke tanah air kita ini dengan gelar haji yang mabrur. Kalau haji mau dibahas pun perdik-perdiknya sangat banyak. Jamaah kita ada yang berangkat enggak? Siapa? Orangnya ada di sini. Oke. Hadirin, pernik-pernik haji itu sangat banyak. Ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji, ada sunnah-sunnah haji, ada sunnah-sunnah ihram, ada perkara larangan setelah ihram, ada mabit 3 hari, ada amalan mabit 3 hari. Nanti ada nafar awal, nafar sani. Ada 2 cara setelah wukuf di Arafah. Boleh mengambil tawaf ifadah ke Mekah, boleh juga mengambil jumrah aqabah di Mina. Ini pernik-perniknya sangat banyak. Tetapi dipermudah saja. Haji itu yang rukunnya yang harus dikerjakan secara diri sendiri, oleh diri sendiri, cuma 5 aja. Gampangnya gitu. Pertama, niat ihram dari hotel tempat dia tinggal di Mekah. Niat ihram haji. Yang kedua, wukuf Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i haji. Yang kelima, tahallul. Itu selesai haji sudah. Kalau yang lain enggak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, tetap sah. Tapi bayar bayar denda. Tapi kalau 5 ini enggak bisa bayar denda. Oke hadirin, nomor 6 ada lagi kurban. Nah, kurban ini udah tiap tahun juga kita lakukan. Nomor 7-nya adalah bertakbir. Ya, bertakbir setiap habis sholat. Ini namanya takbir muqayyad. Setiap habis sholat sampai 13 Zulhijjah, waktu asar. Ya, yang ke-8-nya adalah puasa 10 Muharram, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Yang ke-9 adalah puasa khusus Arafah, menghapus 2 tahun. Rupanya banyak juga ini. Yang ke-10 adalah bertakbir secara mutlak. Ya, bertakbir tasbih ya, secara mutlak dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Sampai 13 Tasyrik ya. Secara mutlak ya, sampai 13 Zulhijjah. Dah. Para jamaah dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada bulan-bulan mulia ini sampai 30 Muharram nanti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, masih ada waktu. Salat isyraqnya jam 6:10 ya.
terbaiknya segitu. Baik Tuan Guru, jazakallah Tuan Guru. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini mengisi kajian di MRKR. Banyak yang kita belum tahu dari ilmu yang telah Tuan Guru berikan. Untuk selanjutnya jamaah ada yang ingin bertanya atau sharing, dipersilakan untuk orang. Pertama Pak Eko, ada lagi Bapak-Bapak? Ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan kalau menanya. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, untuk yang puasa di bulan Zulhijjah itu untuk yang berangkat haji atau yang di rumah atau yang tidak berangkat haji, yang 1 sampai 9. Iya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua Tuan Guru. Ada penjelaskan apakah di antara 4 bulan itu berturut-turut Zulhijjah, Zulqa'dah, kenapa bisa berbeda dengan Rajab? Apa Rajab itu sebelum Ramadan diberikan? Kedua, di ayat Taubah itu kita harus membuat diri kita amalan atau diharuskan membuat kebaikan. Tetapi di situ ada penjelasan perangilah kaum musyrikin. Sedangkan Nabi aja dalam berperang itu dalam 4 bulan haram itu harus dihentikan. Mohon penjelasan Guru. Ya. Ada lagi? Silakan Tuan Guru. Hadirin, puasa bulan Zulhijjah ya, bagi yang haji itu hukumnya dimakruhkan bila sedang wukuf saja. Lagi wukuf, jadi jangan puasa Arafah. Kalau hajinya haji tamattu kayak sekarang. Haji tamattu adalah haji yang dia pertama kali buat umroh, tahallul, udah boleh pakai pakaian biasa, boleh hubungan intim sama istri di hotel, ya, kemudian boleh pakai minyak wangi dan macam-macamnya, larangan ihram sudah tidak berlaku. Nah, di tengah-tengah itu menuju padang Arafah kan masih banyak waktu tuh. Betul? Sekarang dia puasa di sana, boleh. Kayak sekarang nih, haji yang reguler udah pada berangkat. Menuju Arafah masih berapa hari? Masih lama kan? Masih kurang lebih 3 minggu lagi, 3 pekan lagi. Kurang lebih 3 pekan lagi. Sekarang dia berada di Mekah nih, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Zulhijjah, Zulqa'dah, bagus. Tapi ketika udah di Arafah, tidak boleh. Ada kita dapat itu. Kita udah sampai Arafah. Pak, Bapak dari tadi saya lihat nggak makan, nggak minum. Ustadz saya lagi puasa. Waduh, kenapa nggak bertanya sebelumnya? Justru bagi yang lagi wukuf di Arafah, makruh berpuasanya. Kenapa? Dikhawatirkan dia badannya melemah karena enggak makan dari pagi hari dengan suasana yang sangat terik sehingga tidak full stamina untuk berdoa berzikir saat itu. Dan itulah yang dicontohkan Nabi ketika berada di Arafah, beliau tidak puasa. Itu terjadi tahun 10 Hijriah. Rasul tidak puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Beliau lagi wukuf. Wukufnya Nabi sekali itu seumur hidup tahun 10 Hijriah. Tahun 11-nya meninggal dunia. Jadi hukumnya boleh ketika tidak wukuf. Kayak sekarang lagi masa menunggu, silakan. Ustadz, saya punya hutang puasa nih istri saya. Kita sekarang udah berada di Mekah. Menuju padang Arafah masih 3 pekan lagi. Boleh nggak istri saya kodok puasa? Cakep. Tapi jangan salah dipahami. Kita kan di Mekah nih Pak Ustadz. Jadi pahalanya dilipat ganda. Berarti udahlah kodok puasanya 1 kali aja. Menghapus hutang puasa yang 10 tahun istri saya nggak puasa. Nggak bisa, nggak begitu caranya. Tetap harus puasa sehutang yang dia miliki selama di Indonesia. Baik, Rajab berpisah, ya ini jawabannya ketentuan Allah. Ya, Allah yang tentukan itu bulan-bulan Islam. Bukan Nabi Muhammad, Allah yang tentukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab ditempatkan di bulan ke-7. Sedangkan yang lainnya bulan ke-11, 12, 1. Jadi jawabannya ketentuan Allahnya begitu di dalam Al-Quran. Kemudian waqatilu itu ayatnya berlaku bukan untuk di bulan-bulan haram.
itu ayat selanjutnya adalah umum. Ya, ya. Nanti maksudnya kalau memang orang-orang disambungkan dengan pemahaman ayat yang lain, kalau mereka menyerang dan begini, perangilah orang-orang musyrikin Mekah itu yang karena apa itu proses haji kan selalu kemana? Ke Mekah, begitu. Jadi ketika tidak dalam keadaan bulan haram, maka tidak berlaku ayat itu. Yaitu ayat untuk berlaku pada keadaan orang-orang musyrikin kayak menyerang umat Islam di Badar, di perang Badar itu kan, umat Islam yang cuma 313, enggak punya senjata apa-apa, ontak cuma satu. Sedangkan orang-orang musyrikin 1000 lebih dengan senjata lengkap. Tapi kuasa Allah Ta'ala tetap Allah menangkan umat Islam. Baik. Baik, ada lagi yang ingin sharing? Pak Erwin? Pertanyaan bebas, nggak mesti yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz menambah wawasan mengenai adanya bulan-bulan haram di Islam. Yang menggelitik dalam diri saya, mungkin ini bukan pertanyaan, hanya memberikan pandangan pendapat dari pribadi. Yang saya tahu bahwa Allah menciptakan jagat raya ini atau universe dalam bahasa Inggris, itu benda-benda langit itu banyak sekali. Salah satunya sistem tata surya, hanya ada matahari dan dikelilingi oleh planet-planetnya berputar, salah satunya bumi. Bumi diputar lagi oleh satu benda langit yang namanya bulan, satelitnya. Nah, perhitungan waktu dalam Islam banyak menggunakan waktu Komariah ya kalau salah ya, waktu perhitungan bulan. Sementara Masehi menggunakan perhitungan matahari. Kalau saya lihat waktu-waktu yang ditentukan oleh Islam ini yang 12 bulan tadi, sebenarnya itu terjadi di semua posisi bumi dan matahari, karena bumi matahari berputar. Bulan berputar, semua berputar secara teratur, sangat sinkron sekali, tepat sekali. Itu sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Saya baca juga bahwa itu tidak akan bergeser satu detik pun. Jadi kesimpulannya bulan-bulan itu terjadi di posisi setiap posisi dalam tata surya. Karena kalau lihat kita dalam perhitungan teori dimensi, itu kan koordinat itu terjadi ada di satu titik. Ada jarak X dari sumbu X, ada jarak terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z. Nah ini berputar terus, berpindah-pindah. Jadi kesimpulan saya pribadi, ya kejadian tiap bulan ini memang berbeda-beda setiap saat. Akan selalu berulang-ulang terus. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Allah tentukan bulan haram di bulan-bulan 4 itu saja? Padahal terjadinya posisi bumi itu terjadi semua saat. Di setiap tempat dalam putaran yang bersinkron, beratur. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, itu tidak bertentangan. Kenapa? Yang Bapak ceritakan itu adalah sebuah sains yang baru diketahui sekarang. Betul? Sedangkan firman Allah itu secara umum, dalam waktu 6 hari Allah ciptakan, huwallazi khalaqas sab'a samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit bumi dalam keadaan berapa? Berapa hari? 6 hari. Jadi 6 hari itu include di dalamnya tata surya, matahari sebagai yang terbesar kita lihat. Padahal di sebalik itu ada lagi itu matahari yang lebih besar, namanya bintang Zuhal. Kemudian dengan tata surya seperti itu udah include kami ciptakan langit bumi dalam 6 hari. Dan sejak itu juga aku ciptakan nama-namanya. Jadi sudah jauh sebelum sains yang Bapak sebutkan itu, nama-nama itu sudah ada. Mau dia sudutnya, maksudnya berpisah-pisah dari hilal yang dia kalau kita sekarang 3 derajat, ya baru diketahui sekarang nih bisa 2 derajat dulu, sekarang naik 3 derajat, kemudian membesar menjadi purnama. Itu udahlah sejak jutaan tahun udah Allah ciptakan, blek namanya begitu gitu. Yang Bapak katakan ya kemajuan sains nggak ada masalah, tidak bertentangan. Bertentangan di mana? Allah justru menginformasikan kita sebelum jauh adanya nama Januari, Desember. Baik. Siapa? Silakan.
Berbeda apanya nih? Hari Arafahnya. Kalau berbeda ikut kepada pengumuman negara masing-masing itu saja. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Nanti untuk puasa Arafah ikut kepada negara masing-masing. Yang satu lagi ikut kepada penentuan di mana orang wukuf di Arafah. Itu dua-duanya boleh berjalan. Ya, dengan keyakinan masing-masing. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin ini berbeda topiknya, cuma tadi karena ada penjelasan masalah dosa. Apakah ada perbedaan, kenapa ada perbedaan antara dosa dengan syayatin, kejahatan itu Pak Ustadz? Jadi kenapa ada perbedaan? Apa terminologi amalan yang membuat itu katakanlah dosa, terus ada yang amalan itu syayatin kejahatan gitu. Karena kayak dibedakan antara dosa sama kejahatan atau antara dunuba dengan syayatin itu. Oh. Maksudnya dari segi bahasa. Lebih pengertiannya antara dosa dan kejahatan kali. Sama aja. Podo. Jahat, dosa sama aja. Silakan sinonim Pak Denny. aja sinonim, tidak berbeda jauh. Kalau dalam definisi definisi dalam usul fikihnya adalah dosa perbuatan yang dilakukan mendapat siksa Allah dan dijauhkan mendapat pahala itu. Kebalikan daripada perbuatan taat. Ya. Ketaatan kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya. Ustaz tanya, di Ramadan itu kan menjadi bulan yang banyak diminati oleh orang untuk beribadah, karena salah satunya ada kayak promosi-promosi dapat pahala besar. Ini Ustadz sudah bahas 10 kebaikan, 10 hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa kok promosinya jarang, nggak ada digembar-gemborkan, sehingga kita tadi Ustadz berkali-kali bilang kalau nggak ngaji, nggak denger, nggak tahu, kalau nggak ngaji, nggak tahu. Lah pertanyaannya, kok dari dulu para ulama nggak ngasih tahu yang seperti ini Ustadz? Nah itu aja gitu, kalau ini tahu dari dulu kan menjadi budaya yang kita ini. Sama seperti contohnya kayaknya lebih familiar setiap bulan ada puasa yang 3 hari. Mungkin jawabannya karena Masjid MRKR baru dibangun gitu ya. Jadi kajiannya nggak dari dulu gitu. Itu aja yang paling gampang sih. Ya. Nah ini kalau kita udah ngaji laksanakanlah. Bismillah. Promosi pahalanya pun banyak. Ini kan belum komplit Pak. Haji itu kalau kita berangkat, kan termasuk amalan 3 bulan ini. Haji, kita berangkat dengan baik, dengan harta yang halal, dengan ilmu yang benar, ikhlas karena Allah. Pulang seperti bayi baru dilahirkan, hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Muslim, puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun. Itu kan amalannya. Dan lain-lain. Ya bagus Guru, jadi kita emang baru tahu ilmunya. Takutnya Ramadan itu tadi kan sudah diberi pengertian bahwa keutamaan 4 bulan Ramadan ini lebih dari bulan Ramadan kan. Ya. Takutnya kita melakukan itu atau kita syiar, bid'ah kamu itu Guru. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya nanya di luar tema nih Ustaz. Hadisnya kan bahwa kalau orang mendahului imam itu mukanya berubah jadi, ada yang bilang keledai, ada yang anjing Ustaz. Nah, yang sering kalau masalah dalam pengucapan amin itu ya Ustaz, apakah kita nunggu imam mengucapkan amin atau dia waktu waladolin? Soalnya sering yang kedengaran adalah jamaah duluan yang mengucapkan amin. Ini sebenarnya Ustaz. Pengucapan amin itu adalah
bagusnya berbarengan dengan imam. Jadi usahakan imam biar ngambil napas dulu. Karena sunnahnya baca sirata itu tidak diputus. Contohnya gini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diputuskan? Ghairil maghdubi alaihim. Ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama katakan itu bukan tempat untuk memulai ayat lagi dengan kasrah diawali dengan ghairil maghdub. Makanya kalau kita ngimamin tuh bagusnya sirata sampai waladhdallin satu napas. Tentu imam perlu ngambil napas mau ngucapin amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Jadi tunggu imam apa? Tarik napas dulu. Begitu harus diperhatikan. Memang ada adab imam, adab makmum. Adab menjadi imam, diantaranya imamnya ini ya orangnya apik, mengerti ilmu hukum fikih, hafalan Qur'annya banyak, ya sudah menikah. Bahkan diprioritaskan lagi itu oleh ulama ahli fikih, yang menikah pun istrinya dipilih yang paling cantik. Sebab kalau imam istrinya nggak cantik, di luar dia bisa matanya jelalatan itu. Jadi nanti nggak membawa kekhusyuan sholat. Sampai demikian para ulama membeberkan itu. Bukan hadis kalau itu ya, yang istri cantik itu. Ulama saja itu. Mohon maaf. Kemudian untuk jadi makmum. Jadi makmum di antara adabnya, jangan mendahului imam. Memberikan jeda, narik nafas untuk ngucapin amin bareng-bareng. Ya. Kemudian juga jadi makmum itu bergerak setelah imam selesai adalah selesai daripada aba-aba ucapan dan gerakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat usahakan imamnya itu kalau udah selesai dari gerakan dan ucapan. Dan imamnya pun adabnya begitu. Jangan Allahu Akbar, mulut duluan ini belum bergerak. Kalau adab imam bagusnya dua-duanya sinkron, ucapan dan gerakan selesai. Kayak mau ruku, Allahu Akbar gitu. Mau bangkit juga, Sami'allahu liman hamidah. Terutama tuh pas mau bangkit dari sujud. Rokat pertama menuju kedua, jangan ngucapin imamnya itu dari bangkit. Allah, ini kan sunnah ada duduk istirahat. Allah, kelamaan. Kepanjangan itu. Jadi bagusnya kalau imam mau bangkit adabnya dia begini dulu. Baru Allahu Akbar gitu. Selesai ucapan dan gerakan bareng. Makmumnya pun begitu. Karena imamnya seperti itu baik, makmum pun harus baik. Ya. Allahu Akbar. Makmum baru bergerak. Ini rata-rata kan enggak, imam baru Allah, makmumnya gitu. Demikian juga baca waladhdallin, karena baca waladhdallin itu adalah bagusnya satu nafas dari ayat ke-7. Sirata sampai waladhdallin tidak dipisah dengan ghairil maghdub. Sebagian ulama mengatakan masih boleh, tapi kita bagusnya itu al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya Bapak Ibu, dipraktekin. Nanti dipraktekin maghrib nih. Ya. Ada juga yang menganalogikan begini, Pak Ustadz, kalau hadisnya makmum yang mendahului imam, kepalanya nanti dibangkitkan seperti kepala keledai, itu gimana orang Islam yang nggak sholat? Kepala babi kali ya? Gitu. Itu sih anekdot aja, nggak ada hadisnya kayak gitu. Baik, masih ada jamaah? Mumpung guru kita memberikan waktu, biasanya 3 dari closing nih. Jangan khawatir jamaah, kita pengurus sudah menyiapkan untuk menikmati sarapan pagi subuh. Kalau tidak ada, cukup ya. Ya. Ibu-ibu ada, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ingin
bertanya, saya punya sahabat yang sering menghatam Al-Quran, tapi kalau saya melihat dia tidak pernah melafazkan atau mengucapkan, tapi diam, tidak bersuara, tapi tidak ada mulutnya tidak berucap seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau saya pergi Bentar kajian, Ibu, yang pertama apa? Saya kurang dengar ya. oh Oh, baca Quran gak ada suara. iya, Lagi sholat apa enggak sholat? enggak, maksudnya dia menghatamkan Al-Quran, tapi tidak pernah melafazkan dengan ucapan diam gitu Pak, mulutnya diam, seperti itu. Terus yang kedua, kalau Dalam hati. kenapa? Ya dalam hati. Nah terus yang kedua, kalau kita ikut kajian, sering banget ikut kajian ilmu, sahabat saya ini sering mojok untuk menghatamkan Al-Quran dan tidak mendengarkan kajian ilmunya. Lebih memanfaatkan untuk menghatamkan Al-Quran dengan alasan dia lebih bisa cepat menghatamkan Al-Quran di masjid dibanding di rumah. Jadi tidak mendengarkan kajian ilmunya. Gimana secara hukumnya Ustadz kalau seperti itu? Makasih Ustadz. Jazakallahu khair. Ya. Baik, yang pertama bacaan Qur'annya dalam hati. Di luar sholat, dalam sholat Bu. Di luar sholat. Bacaan Quran dalam hati, dia tetap berpahala, tetapi tidak seperti orang yang mengeluarkan dengan makhraj hurufnya. Kalau di dalam sholat, baca Al-Fatihahnya dalam hati, sholatnya tidak sah. Gitu ya. Jadi ada dua, sekalian kita jawab. Kalau di luar sholat, ibu baca Quran begini, pegang Quran. Baca dalam hati, tetap berpahala. Tapi tidak seperti banyaknya pahala orang yang mengeluarkan makhraj hurufnya sekalipun terdengar oleh diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau bacaan Qur'annya dalam sholat, kayak ibu nanti nih sholat isyraq, sholat duha, dalam hati baca Fatihah, tidak sah. Bisa dipaham? Yang kedua, keliru besar kalau ada kajian, justru malah mojok baca Al-Quran. Anda ini dalam satu majelis, kalau saya katakan kurang adab dalam majelis ilmu, diantaranya orang yang dia dalam majelis ilmu tapi dia malah baca Quran. Pemandangannya apa? Seakan-akan ada gap dan ada tidak satu hatinya umat Islam dengan si narasumber, dengan orang yang mojok tadi. Konsekuensinya tidak kecil, itu besar. Si ustadznya juga mikir, ini orang gerakan apa gitu kan, apa dia nggak mau dengerin juga. Mbok ya kalau nggak mau dengerin keluar, baca Quran tempat lain, jangan di satu majelis. Itu adab majelis begitu. Ya, makanya kalau kita datang majelis, ada majelis gitu, duduk. Kalau tidak mau jangan beraktivitas di majelis itu. Anda berada di situ, tapi mojok baca Quran. Ini menyakiti narasumber siapapun dia orangnya. Menyakiti adab majelis Rasul itu. Tidak begitu. Jadi kalau ada majelis, ikuti. Kalau tidak mau beraktivitas di luar. Jangan di majelis itu. Resikonya tinggi itu. Gitu ya Bu. Itu termasuk akhlak seorang muslim. Ya, pemandangannya pun pemandangan tidak baik ya ketika ada yang seperti itu. Tapi di sini nggak ada kan Pak yang begitu ya Bu ya. Mohon maaf, saya ngajar di sini. Satu orang baca Quran di situ. Itu orang tidak beradab dalam majelis ini. Gitu. Jangan begitu. Termasuk yang tidur Ustadz. Iya yang tidur sih dimaaf deh. Udah tidur tapi nanya deh Ustadz. Kalau yang tidur dimaaf itu memang dia udah ikut majelis. Tapi dia terbawa sama kantuk begitu. Ya. Baik Guru. Jadi jangan baca Quran ketika ada majelis siapapun narasumbernya. Allahu a'lam bishawab. Cukup saya rasa. Ya. Mohon doanya Guru sebelum ditutup kajian ini. Ya.
Mohon doanya sebelum tutup majelis. Ya, hadirin para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah setelah kita selesaikan kajian kita dan terakhir kita minta kepada Allah supaya Allah ijabah daripada doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna al istiqamah fid din. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.